Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimin. Saya akan menjelaskan tentang Sustainable Aquaculture. 3 miliar orang mengandalkan protein lebih dari 20% dari asupan protein yang mereka butuhkan. Ini adalah salah satu contoh makanan seafood atau makanan laut. Protein air atau seafood adalah salah satu yang tumbuh paling cepat dan paling diperdagangkan di berbagai sektor. Makanan ini menyediakan sumber protein penting bagi miliaran orang. Danau, sungai, dan laut sama-sama menyumbangkan setengah dari pasokan seafood atau makanan laut. Pada tahun 2050, diperkirakan populasi akan mencapai 9 miliar orang. Dengan peningkatan populasi akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan makanan dan sumber daya, serta jenis makanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sungai dan laut akan terus memberikan sumber makanan penting bagi kita. Jadi, bagaimana kita terus memenuhi kebutuhan kita agar akan makanan laut? Sedangkan lingkungan perairan kita saat ini sudah sempit, dan ditambah lagi dengan peningkatan manajemen perikanan di banyak daerah dan beberapa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan akan membatasi jumlah seafood yang kita dapat. Adapun solusinya, yaitu aquaculture. Aquaculture yang akan mengisi kesenjangan ini dengan melibatkan penanaman dan panen ikan, krustasea, rumput laut, dan kerang secara terkendali. Jika hal ini dilakukan secara berkelanjutan, dapat mengurangi dampak permintaan seafood. Kemudian, cara-cara baru menghasilkan protein. Memproduksi protein dan aquaculture. Untuk menghasilkan seafood yang secara signifikan dapat mengurangi jumlah ruang laut yang akan digunakan. Dengan meningkatkan budidaya, akan meningkatkan penghasilan di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dan di samping itu, adapun penyakit yang menyerang aquaculture yang menyebabkan kerugian ekonomi dan merusak rantai pasokan seafood, yaitu kurangnya data dan riset skala. Saat ini, dampak penyakit aquaculture ini dianggap besar dan penting bagi industri, akademisi, dan pemerintah untuk bekerja sama untuk menentukan sejauh mana dampak tersebut. Pusat Ilmu Lingkungan, Perikanan, dan Aquaculture atau yang biasa disebut dengan SEFAS. SEFAS adalah pimpinan global di bidang akustik, kesehatan hewan, dan ditunjuk sebagai pusat kolaborasi di bidang ini oleh OIE. SEFAS ini yang memonitor dan mempelajari ekosistem perairan dan mengeksploitasi interaksi antara lingkungan, perikanan, dan aquaculture. SEFAS juga mendorong hubungan antara populasi sungai, lautan, dan samudera. SEFAS dan Universitas Exeter baru-baru ini mendirikan pusat untuk masa depan aquaculture berkelanjutan untuk menghubungkan para ahli kesehatan hewan, akuatik, keamanan seafood berkelanjutan seperti AMR atau resistensi antimikroba. Dari pembahasan ini, aquaculture adalah masa depan produksi seafood yang harus kita kerjakan bersama untuk peningkatan produksi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian, terima kasih. Semoga bermanfaat.